Hai semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Nah, di video ini saya akan membahas mata kuliah komunikasi data. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Max Teja. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Martimbul Samkerini Sutagalung, dengan NIM 2030077 dari kelas Teknik Informatika B, Institut Teknologi PLN. Di video ini, saya akan membahas OSI 7 Layer TCP/IP dan yang kedua model topologi. Nah, yang pertama kita akan membahas OSI 7 Layer TCP/IP dari bab 3. Nah, apa itu OSI? OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang artinya adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Nah, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa memerlukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, OSI itu terdiri dari 7 layer. Yang pertama itu application layer berada di lapisan ke-7. Nah, yang kedua, presentation layer berada di lapisan ke-6. Yang ketiga, session layer berada di lapisan ke-5. Keempat, transfer layer di lapisan ke-4. Dan kelima, network layer berada di lapisan ketiga. Keenam, data link layer berada di lapisan kedua. Dan yang terakhir, physical layer berada di lapisan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian TCP/IP. TCP/IP berasal dari kata Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah perangkat lunak ini disebut TCP/IP stack. TCP/IP adalah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transfer jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat dipergunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubung satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. Apa itu IP protokol? IP protokol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer. Protokol lapisan aplikasi. Protokol lapisan aplikasi bertanggung jawab menyediakan akses aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP, mencakup Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Domain Name System atau DNS, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan yang terakhir, Simple Network Management Protocol atau SNMP. Nah,
TCP/IP juga memiliki beberapa layer loh. Ada 3. Nah, yang pertama itu IP, Internet Protocol, yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. Nah, yang kedua itu ada TCP, Transmission Transfer Protocol, berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari satu klien ke server. Dan yang terakhir itu ada socket, yaitu merupakan nama yang diberikan kepada subroutine paket yang menyediakan akses ke TCP/IP pada kebanyakan sistem. Apakah teman-teman tahu apa itu Routing Information Protocol atau yang biasa disebut dengan RIP? RIP adalah protokol yang digunakan pada router internet dan digunakan untuk membuat koneksi menggunakan internet protokol untuk membagi informasi tentang bagaimana cara untuk melakukan routing pada jaringan internet. Nah, gimana? Sudah pada tahu bukan? Nah, bagaimana dengan Network File System atau yang biasa disebut dengan NFS? Apakah teman-teman juga pada tahu? Nah, di sini saya akan memberitahu. NFS adalah aplikasi klien atau server yang membolehkan user untuk melihat maupun menyimpan file atau update dari file pada komputer yang tidak sedang dipakai oleh user tersebut. Begitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu model topologi dari bab 4. Kita semua pasti sering, bahkan setiap hari memakai jaringan komputer. Apakah teman-teman tahu apa manfaat dari jaringan komputer? Nah, manfaat jaringan komputer ada 5. Yang pertama, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, mampu mempertahankan informasi agar tetap handal dan selalu update. Yang ketiga, mampu mempercepat proses berbagi data. Yang keempat, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Dan yang terakhir, membantu usaha dalam melayani klien secara efektif. Nah, di sini ada tiga tipe jaringan yang digunakan. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, dari ketiga tipe jaringan tersebut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jaringan LAN. Cakupan wilayahnya kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN berbasis teknologi IEEE 80.3. Internet menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabit per second. Karakteristik LAN. 1. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, yang kedua adalah MAN. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN atau Local Area Network dan area yang lebih kecil dibanding dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. Yang ketiga itu ada jaringan WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau koperasi atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ring atau yang sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua, ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalisasi jaringan berbasis kabel koaksial.
Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Yang ketiga, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang lebih banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Lalu ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak keuntungan. Nah, lalu ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Pada umumnya, topologi tree dipergunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Lalu ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Lalu ada juga topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut, umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Nah, lalu ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Dan yang terakhir itu ada topologi broadcast. Nah, sekian dari saya yang telah membahas OSI7 layer, TCP/IP, dan topologi jaringan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhirin. Salam kasih. Dadah.